Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek akhir mata kuliah Biocybernetika sebagai pengganti UAS atau ujian akhir. Pada proyek ini saya memilih untuk mengangkat topik analisis glaukoma pada citra fundus dengan menggunakan metode convolutional neural network. Yang pertama, latar belakang dilaksanakan proyek ini dan dipilihnya topik ini adalah karena sifat dari penyakit glaukoma itu sendiri yang merupakan penyakit yang sifatnya kronis. Penyakit kronis maksudnya adalah penyakit yang menunjukkan gejala tidak secara jelas atau tidak signifikan, khususnya di fase-fase awalnya, sehingga perlahan-lahan akan semakin parah tanpa disadari oleh penderitanya, dan saat sudah disadari level penyakit telah mencapai level yang parah atau telah menimbulkan kerusakan pada saraf optik yang berujung pada kebutaan. Hingga saat ini, untuk mencegah hal tersebut terjadi, telah dikembangkan berbagai macam metode untuk mendeteksi penyakit glaukoma pada fase-fase awalnya. Kemudian salah satu yang dapat menjadi pilihan atau dapat menjadi alternatif adalah penggunaan citra dari fundus itu sendiri untuk mengsegmentasi glaukoma dari optical disc. Kemudian hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis deep learning yang dapat juga diterapkan ke prediksi glaukoma dengan mengamati perubahan pada optik disc dan optik cup dari citra fundus. Metode deep learning yang secara khusus memang dikembangkan untuk pengolahan citra adalah metode convolutional neural network atau CNN. Khususnya pada segmentasi semantik dari citra bermedis, salah satu sektor yang memiliki potensi menjadikan adalah UNET. Kemudian lanjut ke bab berikutnya yaitu metode. Yang pertama, pembahasan dataset. Dataset yang saya gunakan dalam proyek ini merupakan dataset open source yang berasal dari Digital Retinal Images for Optic Nerve Segmentation Database atau DRIONS-DB yang terdiri atas 110 citra retina dengan resolusi 600 x 4 x 3 piksel dengan format JPEG. Dataset yang digunakan dapat diakses secara bebas di internet, dan untuk kemudahan dalam pemrosesan, dataset yang saya gunakan dalam proyek ini diunduh di dalam Google Drive dan dapat diakses melalui link yang disematkan di sini. Kemudian proses pengolahan data, sebetulnya dalam proyek ini selain menggunakan metode CNN UNET, saya juga menggunakan satu metode yang pembanding atau metode sampingan, yaitu metode yang bersifat unsupervised atau berbasis K-means clustering dengan prinsipal component analysis. Untuk penjelasan metode saya akan lakukan dengan menunjukkan bagian-bagian dari kode. Oke, mohon maaf, sebentar. Oke, di sini yang pertama diperlukan untuk mengimport terlebih dahulu library dan juga mengoneksikan antara Google Lab dengan Google Drive. Kemudian langkah yang pertama dilakukan adalah konversi dari citra DRIONS-DB yang tadinya sifatnya adalah RGB atau berwarna ke grayscale untuk mempermudah pemrosesan. Kemudian di sini dilakukan definisi dari model unit yang akan digunakan. Kemudian di dalamnya juga terdapat pre-processing, kemudian juga ada training dan juga testing. Di akhir dari kode akan dilakukan prediksi dan juga evaluasi dari model yang digunakan. Kemudian saya akan mencoba untuk mendemokan kode.
Untuk menghemat durasi, pada saat training saya akan menge-pause recording terlebih dahulu. Baik, proses training telah selesai dengan jumlah epoch sebanyak 7 kali, kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk training digunakan 7 kali epoch, 7 per 10 kali epoch, dan hasil testingnya menunjukkan nilai loss sebanyak 0,2543, binary accuracy sebanyak 0,9821, koefisien dash sebesar 0,7457, nilai recall 0,7223, dan presisi 0,7827. Kemudian untuk metode yang lainnya, untuk unsupervised class unsupervised learning yaitu K-means clustering sebetulnya keluarannya atau outputnya berupa citra dua dimensi yang merupakan hasil dari principal component analysis, sehingga sebetulnya kedua metode ini tidak benar-benar apple-to-apple untuk dibandingkan, tapi hanya saling melengkapi satu dengan lainnya. Kemudian citra yang ditampilkan ini adalah hasil dari eksekusi. Untuk yang bagian bawah ini saya lupa menghapus alias tidak digunakan. Terima kasih, demikian dari saya. Selamat malam.